Selamat malam, saya ucapkan kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah atau kebaktian matahari terbenam sore hari ini. Dan saya menghimbau untuk setiap kita bisa mematikan atau mensalankan handphone kita agar tidak mengganggu jalannya ibadah hari ini. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Saudara-saudari, saya undang untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Dengarlah firman Tuhan yang menandasi kebaktian kita hari ini dari Mazmur nomor 74 ayat 16 dan 17. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang telah menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Pujian pertama, pujian Natal nomor 107. Saya mengimbau untuk bangkit berdiri. Pujian nomor 107, kita hanya akan menyanyikan bait pertama, bait ketiga, dan bait keenam. Hanya 3 bait, bait pertama, ketiga, dan keenam saja. 107. Gembala, 107. 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
Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan sorga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, Engkaulah pencipta langit dan alam semesta. Bahkan Engkau telah menciptakan manusia melalui dalam gambar dan rupamu, sehingga kami semua bisa memuji dan menyembahmu. Tapi kami tahu Bapa, manusia pertama telah jatuh dalam dosa dan kami semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kami bersyukur Bapa, melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menembus dosa kami bisa datang di hadapan-Mu pada malam hari ini untuk datang membawa persembahan berupa suara kami untuk memuji nama-Mu. Persembahan pikiran dan fokus kami dalam menyembah Engkau. Bahkan persembahan bagaimana kami mau mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga mau memberikan persembahan untuk bisa memperluas kerajaan-Mu. Kami berikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami hari ini. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Saudara-saudari yang saya kasih, silakan duduk. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka bacaan bertanggapan kita pada hari ini. Bacaan bertanggapan kita akan baca bersama-sama dari Kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 9 sampai 27. Kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 9 sampai dengan 27. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yerusalem Baru. Kita akan baca secara bertanggapan. Ayat 9 saya akan membacakannya, tolong ditanggapi dengan ayat 10. Begitu selanjutnya sampai ayat 25, 26, dan 27 kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai. Maka datanglah satu dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas ke sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Nah, tembok-temboknya besar lagi, tinggi, dan pintunya gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang.
Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis kedua nama 11 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengatur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga ada batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dan yang kedelapan batu beril, dan yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, dan ke-11 batu lazurdi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya sama-sama. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tapi tidak akan masuk dalamnya suatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang membaca, juga merenungkannya setiap hari dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita respon dengan lagu Natal yang kedua, yaitu nomor 98. Pujian nomor 98. Siapakah bayi yang tertidur? Siapakah bayi yang tertidur di pelukan Maria, yang diberi salam malaikat dan dijaga gembala? Dia Kristus Rajaku, malah gembala memuji. Sorak dan sembala bayi di pelukan Maria. Betapa papanya hanya ternaklah di sisinya. Jauhilah dosa, karena ia telah menebus engkau. Dia Kristus Rajaku, malah gembala memuji. Sorak dan sembala bayi
Lukas 1 ayat 66, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Amin. Saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita bisa dilihat di buletin gereja di kotak bagian tengah ini. Ayat hafalan dari Yesaya 9 ayat 1. Dan gelar Tuhan adalah terang yang besar. Kita akan hafalkan 3 kali. Kita akan coba ya, sama-sama 1, 2, 3. Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oke, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Kita semoga bisa membawa buletin ini dan menghafalnya bersama-sama di rumah. Dan kiranya ayat hafalan ini bisa kita hafalkan, kita renungkan, dan bisa jadi kekuatan untuk kita. Jadwal pelayanan bisa disaksikan, dilihat sama-sama di sini, di bagian kotak samping, di atas watak gereja. Kita bisa mempersiapkan diri kita. Nah, watak gereja yang pertama, untuk saudara-saudari yang akan dibaptis, reafirmasi iman pada tanggal 26, diharapkan bisa menyerahkan kesaksian dalam minggu ini dan juga foto dalam minggu ini, karena dalam minggu ini akan segera dicetak surat baptisnya. Dan minggu depan adalah BBK terakhir, namun minggu depan itu adalah wawancara. Jadi diharapkan semua yang akan dibaptis atau reafirmasi iman bisa hadir dan wajib hadir untuk bisa diwawancara oleh gembala. Dan tanggal 26 akan diadakan sakramen baptisan di sini. Yang kedua, Natal Sungai Dalam akan diadakan minggu yang akan datang. Jadi saya menghimbau untuk kita semua bisa mengundang dan mengajak saudara-saudari untuk bisa menghadiri kebaktian Natal Pospei Sungai Raya Dalam pada minggu yang akan datang. Yang ketiga sama dengan yang pertama, himbauan yang tadi. Dan yang keempat, saya mengucapkan atau kami mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir. Saya mengundang untuk bisa bangkit berdiri supaya bisa didokumentasikan. Mohon bangkit berdiri. Lihat di kamera. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, dan kami sangat senang bisa bertemu dan kami bisa menghimbau untuk bisa kembali lagi bersama-sama beribadah bersama kami. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam bentuk persembahan. Karena saudari Veronica tidak hadir, saya meminta saudari Yanti untuk menggantikannya.
kita akan membuka pujian 94 di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Pernah bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat, dan hidup serta-Mu di sorga. Ayat yang pertama, di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Saya mengundang saudara-saudara yang kasih Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekali lagi kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang telah memberkati kami di dalam hidup kami, dalam berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami bersyukur kepadamu bagaimana Engkau juga telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa membawa persembahan kami, perpuluhan kami dengan suka dan rela kepadamu. Kami memohon Kau menerima segala persembahan kami, dan Kau yang pakai persembahan kami untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga memohon Kau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Berkati juga orang tua mereka yang kecil, sehingga mereka semua bisa sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dan keluarga mereka juga percaya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk. Saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh pengabar Injil Bong Mung En dengan tema yaitu pengharapan kekal atau pengharapan yang kekal. Pada hambanya dipersilakan. Selamat malam saya ucapkan kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Ucap syukur kita hari ini dapat bersama-sama kembali untuk merenungkan bagian dari Wahyu yang
pasal ke-21 perikop yang terakhir. Ya. Kita sudah akhir tahun, kita akan menyelesaikan Wahyu ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau di malam hari ini. Kami boleh berhimpun di tempat ini bukan karena kebetulan, karena Roh Kudus yang menuntun kami hadir di tempat ini, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Engkau menolong kami yang berbicara, yang mendengar, kami boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Hari ini tema yang saya berikan adalah pengharapan kekal. Kalau kekal saya rasa setiap kita sudah tahu ya, kekal itu abadi, tidak berubah dan selama-lamanya, itu kekal. Pengharapan itu sesuatu yang belum kita lihat pasti, yang belum kita jumpai. Misalnya saya punya sesuatu, pasti saya tidak mengharapkan itu lagi karena sudah saya miliki. Atau saya sudah melihat satu kota, mengunjungi satu negara yang saya pengen pergi, tapi setelah saya ke sana saya tidak berharap lagi mungkin ke sana. Boleh sekali-sekali kembali ke sana, tapi tidak berharap lagi, ya. Yang mungkin lebih orang bilang saya punya impian. Saya kalau udah besar atau saya punya uang, saya akan ke Bali misalnya. Contohnya, ya, saya akan ke Amerika, saya akan kemana dan kemana. Ya, semalam kita diundang ke Kubu Resort ya. Sebagian kita belum pernah ke sana, ya, belum tahu restorannya gimana. Jadi kita punya ya penasaran juga ya, dari jam-jamnya sudah dekat kita mau berangkat, kita juga gimana ya di sana ya. Kira-kira apa yang dapat saya lihat di sana? Apa yang dapat saya nikmati di sana? Kira-kira begitu. Itu pengharapan yang dari awal undangan itu sudah ada, kita sudah memikirkan itu. Ya, saya juga punya pengalaman ya waktu saya mau ke Taiwan, karena saya juga dapat cerita-cerita, oh Taiwan tuh gini, wah enak di sana suasananya, tidak ada istilahnya malam 24 jam, rame ya, kita keluar kemanapun ada makanan yang tersedia ya. Jadi terus saya berusaha supaya bisa sampai ke sana dengan perjuangan tentu ya, dengan banyak hal rintangan, akhirnya saya bisa sampai di sana dan bekerja di sana ya. Di dalam pesawat pun kita sudah, wah gimana nih sampai di sana nih, apa yang bisa saya lihat dan sebagainya. Ya, ini pengalaman pribadi, bagaimana saya ingin datang ke tempat yang belum pernah saya pergi. Ya, hari ini kita lihat Wahyu ini dikatakan Yerusalem yang baru. Ya, Yohanes secara khusus dibawa oleh malaikat ke tempat yang atas untuk melihat sesuatu yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu Yerusalem baru, kota yang baru. Mungkin ini adalah satu pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Kita sering dengar, kita sudah sering dari mimbar ini, mungkin dari kita baca ya. Pada hari ini secara khusus kita akan merenungkan bersama ya, pengharapan kekal ini. Suatu hari kita akan sampai ke tempat itu, jikalau ya, ini jikalau, bukan yang ada di gereja pasti bisa sampai ke sana, cuman ada syaratnya kan. Seperti kita mau, tadi saya katakan mau ke Taiwan harus ada visanya. Kalau visanya
keluar, kita baru bisa ke sana. Ya, demikian juga syaratnya untuk ke tempat itu kita harus sungguh-sungguh dan pastikan kita sudah percaya Yesus. Bagaimana kita bisa tahu bahwa saya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Ini kan pertanyaan. Ya. Coba sering Bapak Gembala katakan, periksa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita bicara sesuai nggak dengan Alkitab. Kalau banyak penyimpangan, kita harus tanya loh, sebenarnya saya sungguh-sungguh percaya Yesus nggak? Ya, kita mengasihi seseorang, pasti kita akan melakukan apa yang dia mau dan menyenangkan lubuk jantungnya. Kita mengasihi Tuhan Yesus, kita katakan terima Tuhan Yesus, buktinya apa? Mungkin kita sebagai orang Kristen sepanjang tahun, apakah yang paling jelas, apakah kalau kita cinta Tuhan Yesus, apakah kita rindu setiap minggu untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, jadi inilah ya, sedikit ya, mungkin nggak mutlak begitu, tapi yang paling kita bisa lihat adalah kita sendiri, bukan orang lain. Mungkin di depan semua orang saya bisa pura-pura kelihatan baik, bicaranya manis dan sebagainya, tapi kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita bisa periksa sendiri lewat Kompas ini, firman Tuhan. Cermin ini dari firman Tuhan. Bagaimana hidup saya? Bagaimana pandangan orang lain dengan saya? Apakah hidup saya sesuai dengan firman Tuhan? Kalau sesuai, pengharapan kita pasti terkabur. Suatu saat kita akan datang ke tempat itu. Di sini kalau kita baca dari ayat 9 sampai 27, banyak dijumpai angka 12. Banyak dipakai angka 12. Artinya Allah itu mengerjakan sesuatu konsisten. Ya, kalau kita melihat dari awal, Allah memilih dari Abraham satu orang, akhirnya ada 12 bangsa, 12 suku. Terus Yesus datang ke dunia memilih 12 murid. Nah, sekarang di sini 12. Kita akan melihat kota ini yang bagaimana sih? Apa yang menarik di kota ini? Sehingga saya menjadi penasaran dan setiap kita jadi pengen ke sana. Ya, ada satu pengharapan yang begitu besar. Saya pengen sampai ke kota Yerusalem yang baru, sehingga saya mempersiapkan hidup saya, mempersiapkan diri saya sungguh-sungguh supaya jangan sampai saya ditolak. Ya, saya izinkan saya berikan kesaksian satu lagi. Waktu saya mau ke Korea, kami mempersiapkan diri dengan benar. Kami tanya-tanya sama yang mau masukin kita ke sana. Apa sih syaratnya ke sana supaya bisa lolos? Karena saya dengar banyak yang deportasi, tidak diterima walaupun kita sudah terbang ke sana, sudah beli tiket dan sebagainya. Tapi pulang lagi. Wah, pertama bisa bahasa Inggris. Wah, saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya mulai belajar sedikit-dikit supaya diajari ya sama yang antar. Kita bayar sama dia ajari. Oh, minimal kamu harus gini. Tapi karena kita memang nggak nguasai, sampai sana lupa. Ya, pakaian harus pakaian bagus katanya. Kelihatan kamu jalan-jalan dan munafik. Ya, maka saya pakai dasi lah, pakai ini. Saya sampai akhirnya dia suruh masuk ke Singapura dulu, ke Johor. Akhirnya kami minta satu lagi, kami ke Hong Kong juga. Kami bayar plus. Itu kami usahakan harus bawa uang. Nah, uang kami juga kendala. Kami pinjem sama temen $50 US dollar, wah, 500 supaya ada di kantong. Benar, sampai di sana kami diperiksa uangnya, dompetnya keluarin.
Akhirnya sampai sana saya kelabakan, ditanya bahasa Inggris. Saya bilang, wah ya. Wah, itu yang keluar. Oke. Masuk kantor dulu katanya. Masuk kantor, diketemukan orang yang bisa Mandarin dengan saya, berbincang-bincang. Saya gugup juga di sana. Itulah persiapan kami, akhirnya kami bisa masuk. Ya. Saya tidak tahu bagaimana persiapan kita menyambut Yerusalem yang baru ini. Kita harus khusus, kita harus pastikan sungguh-sungguh bahwa kita ini tidak ditolak. Ya, nanti kita akan melihat siapa aja yang bisa masuk ke sana di ayat terakhir ya. Nanti kita akan melihat. Ya, di sana dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya seperti permata yang paling indah, bagai permata jaspis jernih seperti kristal. Ya, mungkin setiap kita punya pengalaman di satu tempat, misalnya di mall yang baru, semua lampu-lampu ini masih baru, masih terang. Di luar hujan kita juga tidak tahu. Kalau kita sudah jalan-jalan di mall, ya sudah asik lihat suasana, banyak hal yang bisa kita lihat. Ya, ada hal-hal yang baru yang bisa kita saksikan. Ya, kemungkinan gambarannya begitu, tapi lebih dari itu. Ya, di sini katakan kemuliaan Allah. Cahayanya seperti permata. Tidak semua orang pernah melihat permata, saya kira. Ya, di sini permata yang paling indah ditekankan. Nah, kita melihat ayat 12 dikatakan ada 12 pintu gerbang. Mulai 12 nih, banyak 12 muncul. Ada 12 malaikat. Ada tertulis nama ke-12 suku Israel. Itu ayat 12. Ya, jadi 12. Ya, berbicara tentang bagaimana Allah kita yang konsisten melakukan sesuatu dengan ya tidak berubah. Allah kita tidak pernah berubah. Kata-katanya pasti terlaksana dan dilaksanakan. Ayat 13, di situ ada sebelah timur, dimulai dari timur. Terus utara, selatan, barat. Biasanya kita sebutkan timur, barat. Ini disebut dari timur, utara, selatan, barat. Masing-masing ada 3 gerbang. Jumlahnya 12 gerbang. Ya, cocok dengan pasal yang ke-12 ya, tapi diberikan penjelasan gerbangnya di setiap timur, barat, selatan, utara itu 3 gerbang. Di ayat 14 menjelaskan tembok kota mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba Allah. Jadi 12 murid Yesus. Ada batu dasarnya 12 juga. Dan ayat 15, dan ia berkata-kata dengan aku, maksudnya malaikat, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebar, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya, jadi kita melihat satu hal yang sudah ditetapkan. Ya, panjang ukurannya aja 12.000. Ya, pakai angka 12 lagi, 12.000 stadi. Tadi coba saya melihat kamus, satu stadi kira-kira 200 meter, ditulis begitu. Ya, jadi tinggal dikalikan aja kira-kira berapa lebar, berapa luas kota itu. Ya, mungkin kita pernah pikirkan, bayangkan muat nggak ya orang-orang percaya di sana. Ya, pasti apa yang dilakukan Allah tidak mungkin ya meleset. Ya, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, mengukur menurut ukuran manusia
yang adalah juga ukuran malaikat. Ayat 18 dan 20 di sini ada 12 jenis batu permata. Jadi yang pertama adalah batu jaspis, yang kedua batu nilan, yang ketiga batu mira, yang keempat batu jamrud, yang keenam batu unang, yang ketujuh batu sardis, ratna cempaka, batu berit, batu kisolit, batu krisopras, dan batu lajodi, dan batu kecubung. Ya, dari batu-batu ini saya sendiri banyak yang mungkin belum pernah lihat. Ya, belum pernah dengar, mungkin satu dua yang pernah jamrud, kecubung, ya mungkin saya pernah dengar. Ya, yang lain mungkin belum pernah dengar. Jadi saya kira ini batu-batu yang mahal harganya, yang mungkin sebagian kita belum pernah menjumpai batu seperti itu. Kita juga tidak mungkin ya membangun rumah kita atau tembok kita dengan batu yang semahal itu. Mungkin ada sebagian orang, tapi nggak selengkap ini saya kira ya. Ini sangat mahal. Artinya tempat yang akan kita tuju itu satu tempat yang sangat luar biasa, yang mungkin kalau suruh gambarkan tuh kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa menggambarkan dan tidak bisa membayangkan bagaimana. 21 kita melihat ada 12 mutiara di atas gerbangnya. Jadi masing-masing ada satu mutiara. Ya, mutiara saya kira juga banyak orang, tidak semua orang lah maksudnya, pernah melihat mutiara atau punya mutiara. Ya, itu barang yang mahal. Tapi lihat, setiap gerbangnya diberikan satu. Dan nah ini yang sering kita dengar, jalan-jalan kota itu terbuat dari emas murni. Ya, jadi kita nanti sampai di sana yang kita injak bukan aspal lagi, tapi emas. Jadi kalau kita di sini di dunia ini mati-matian mengejar emas dengan mengabaikan iman kita, itu salah. Ya, emas kita boleh dengan usaha, kita kerja, kita punya bisnis, kita beli emas, itu tak salah. Ya, namanya menyimpan sesuatu yang berharga. Tapi kalau untuk memperoleh emas itu kita mungkin sampai bentrok, sampai ribut, sampai sengketa dengan orang dan menipu sana sini untuk peroleh itu. Saya pikir kita sebagai orang Kristen kita akhirnya sia-sia, karena semua ini tidak akan kita bawa. Ya, kita sudah melihat mungkin setiap kita, ya boleh dicek kembali, yang meninggal itu nggak bawa apa-apa. Ya mungkin zaman dulu ya, saya pernah dengar orang-orang yang punya duit meninggal, orang tuanya dipakein cincin, masih ada gigi emas dan sebagainya. Tapi saya kira zaman sekarang pasti ya, kalau orang tuanya sudah sakitnya mulai sakit keras, udah dicopoti ya, nanti takut lupa katanya, atau takut nanti udah meninggal susah dicopot ya, dan sebagainya ya. Ini pasti terjadi. Saya sudah melihat banyak ibadah perkabungan tidak ada yang bawa apa-apa, hanya ya paling-paling jas lah, atau baju pengantin kalau orang yang belum nikah, wanita biasanya begitu ya. Tidak lebih dari itu ya, cuman didandani dan sebagainya. Ayat 21, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Ya, jadi banyak ayat yang mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi karena sudah kita bisa cerna itu maksudnya apa ya.
dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi di sana tidak ada siang, tidak ada malam, karena cahaya kemuliaan Allah itu menerangi ya kota itu. Jadi kita nggak usah pakai lampu lagi seperti di sini. Ya, di sana nggak ada siang dan malam. Ya, dan kekayaan dan hormat bangsa akan dibawa kepadanya. Nah, ini yang terakhir ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, orang yang melakukan kejian atau dusta. Jadi di tempat itu tidak ada orang yang bisa berbuat dosa lagi. Tidak ada orang yang berdosa lagi. Karena setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, darah Tuhan Yesus di kayu salib menyucikan semua dosa-dosa kita. Maka Yesus memakaikan jubah kebenarannya kepada setiap kita, malah Allah melihat kita tuh tidak ada dosa lagi, maka kita boleh masuk ke situ. Syaratnya apalagi? Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kita harus yakin, atau apakah kita yakin bahwa nama kita sudah tercatat di kitab kehidupan? Nah, ini mungkin yang harus kita yakinin. Ya, kita bukannya hanya ikut-ikutan. Oh, orang bilang gereja, saya ke gereja. Orang bilang baptis, saya dibaptis. Orang bilang percaya Yesus, saya angkat tangan. Hanya sampai di mulut saja. Itu nggak cukup. Harus sampai di jantung kita. Ya. Harus sungguh-sungguh kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dosa kita. Hanya lewat nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita, menyucikan kita. Hanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang telah dibangkitkan oleh Allah. Kita harus mengaku dengan mulut dan percaya dalam jantung kita. Tentu ada tindakan-tindakan nyata yang dapat dilihat, yang tadi saya katakan, yang kita minta pertolongan Tuhan, berdoa setiap hari, membaca firman-Nya tiap hari, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kita ini semua orang berdosa, kita tidak sanggup melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam lubuk jantung kita. Ya, banyak orang setelah bergereja sekian tahun, kalau ditanya kalau malam ini mati, yakin nggak masuk surga? Saya sudah tanya loh, banyak orang-orang yang mengaku sudah 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun bergereja. Pada saat ditantang ditanya masalah ini, mereka sudah mulai ragu. Iya ya, saya kira-kira masuk surga nggak? Saya bisa nggak ke tempat yang indah itu? Mulai ragu. Ya, kita nggak boleh ragu. Makanya kalau orang yang setiap minggu beribadah, orang yang setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, yang lubuk jantungnya terus diisi firman Tuhan, dan tiap hari dia membaca firman Tuhan, jawabannya pasti mantap. Yakin. Saya banyak lihat, ya dari bicaranya kita bisa menilai, ya bukan berarti kita menghakimi. Ya, kita bicara dengan orang, kita bisa melihat apa yang pandangan dia, apa yang dia bicarakan tentang kehidupan ini. Apakah setiap keluar mulut uang, 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 uang? Nah, itu jadi kadang-kadang dia melihat segala sesuatu dari uang. Ya. Memang
bukan berarti orang yang cinta uang, maksudnya yang punya banyak uang, bukan cinta uang. Yang banyak uang itu tidak mungkin percaya Yesus. Mungkin saja. Tapi kalau dia lubuk jantungnya lebih mengasihi uang, takutnya dia tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi malam ini kita sudah belajar, atau kita diberikan satu janji-janji dari firman Tuhan ini. Kita orang Kristen boleh menderita, boleh susah di dunia ini. Banyak hal yang kita hadapi, tapi kita punya satu pengharapan yang kekal, yaitu suatu saat nanti kita akan bertemu Yesus langsung, muka dengan muka. Bahkan kita akan datang ke tempat Yerusalem yang baru, kota yang turun dari surga. Alkitab katakan itu tidak pernah dan tidak akan kita jumpai di dunia ini. Sebagus apapun negara, sehebat apapun, tidak bisa dibandingkan dengan ini. Ya, dari catatan tadi 12, semua yang baik-baik. Ya, salah satu tadi sudah saya katakan, emas itu buat jalan, buat kita injak-injak. Ya, jadi nanti kalau mengumpulkan emas bawa ke surga tuh tak laku lagi. Kita anggap ini pas sampai di surga, pas kita lihat, saya injak, mungkin emas udah kita buang tuh. Karena nggak murni, kalah dengan yang di sana ya. Jadi kita punya pengharapan yang kekal. Asal syaratnya tadi sudah saya katakan, sungguh-sungguh, pastikan sungguh-sungguh. Saya selalu ingatkan di mimbar ini, kita harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, perteguh imannya, dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan atau kecewa dengan Tuhan karena apa yang terjadi di dunia ini. Yang belum masih ragu-ragu, jangan tunggu lagi. Percaya Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh, dan baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita, dan suatu saat kita akan bersama-sama menuju tempat yang kekal itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang kekal, yang tidak berubah. Kami bersyukur kepada Allah Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi, dan yang mengirim putranya Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kami yang seharusnya binasa dan dilemparkan ke neraka. Karena Yesus sudah mati di kayu salib demi dosa-dosa kami, dan Yesus dikuburkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Barang siapa yang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka suatu hari kelak kami punya pengharapan yang kekal, yaitu ke tempat Yerusalem yang baru, yang kota yang turun dari surga. Terima kasih untuk penghiburan, kekuatan melalui firman-Mu ini dapat kami pegang teguh. Suatu saat nanti kami akan bertemu Yesus muka dengan muka. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan pujian 322. 322, ke tempat yang lebih tinggi. Nanti setelah lagu ini, hambanya akan doa berkat atau doa penutup. Setiap hari, meski lemah, ku berdoa
menyerangku. Ku mendengar hidung surga yang menyenangkan jantungku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita berdiri. Ku angkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku telah berdoa, bawalah ku bersertamu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Sebelum kita berdoa, saya ada sedikit gambar yang ingin saya tunjukkan ya, mengenai firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, di mana Yerusalem baru itu adalah kota yang paling indah. Dan tadi saya mencoba melihatnya di internet. Inilah gambarnya. Kalau pulang ke rumah, malam ini juga ya, dibuka internetnya, 12 batu untuk kota Yerusalem baru. Kenapa begitu? Belum tentu minggu depan kita bertemu lagi. Kalau malam ini Yesus datang, ya, kita sudah tidak bertemu. Jadi ini suatu gambar yang paling indah ya, yang menghibur kita. Dan kalau kita melihat gambar ini, setiap batu itu warnanya berbeda-beda. Ternyata sudah dipakai oleh Tuhan waktu Dia membuat ya, yaitu batu-batu yang melambangkan 12 suku Israel yang dipakaikan ya, hanya ya di dada imam besar. Imam besar loh. Ini dadanya Yesus tuh. Imam besar agung kita Yesus. Masing-masing kita itu berharga di mata Tuhan Yesus. Gak ada yang sama antara pengabar Injil Julimin, pengabar Injil Bong. Di mata Yesus itu unik, warnanya beda loh. Ini ya, jadi tolong ya waktu pulang ke rumah jangan lupa ya dibuka internetnya, karena internet sekarang itu informasinya sangat lengkap. 12 batu dari kota Yerusalem baru dan 12 batu yang ada di dada imam besar, di dadanya Yesus. Ada batu ini, dan Yesus itu ya akan menjadi imam besar agung kita sampai selamanya, dan Dia sudah menjadi, dan setiap kita itu unik di mata Yesus. Tidak ada yang sama antara satu orang percaya dengan orang percaya yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali dalam akhir kebaktian matahari terbenam, mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, Allah yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam, di mana kami dapat memuji Engkau, membawa persembahan, bahkan kami telah mendengarkan tentang bagaimana indahnya Yerusalem baru yang sudah Engkau rancang sebelum Engkau menciptakan dunia ini, dan Engkau akan turunkan dari surga ke bumi baru di bawah langit baru, di mana kami orang yang percaya Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem baru ini. Ya Bapa, tolonglah kami yang akan pulang ke rumah supaya iman kami dikuatkan. Bukan hanya kami mau mengaku percaya Yesus, tapi kami sungguh-sungguh percaya Yesus, dan kami juga mau tiap hari membaca firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, dikuatkan dari penampakan Yerusalem baru, sehingga kami mempunyai pengharapan untuk masuk ke situ, jikalau kami percaya Yesus sungguh-sungguh.
Ya Bapa, tolonglah kami, bukan hanya kami saja yang percaya Yesus. Di rumah kami ada keluarga kami, apakah itu suami, istri, anak, dan sebagainya yang belum percaya Yesus. Tolonglah kami ya Bapa untuk membawa mereka supaya mereka semua bisa percaya Tuhan Yesus. Dan setiap yang datang ke dalam kebaktian matahari terbenam, dari yang masih kecil sampai yang berusia senja, jadikanlah kami sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus. Kami akan pulang ya Bapa ke rumah kami masing-masing, baik yang sebagai anak kecil, pelajar, pekerja, dan bahkan ibu rumah tangga, dan juga sebagai hamba-hambamu. Tolonglah kami senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada kota Yerusalem baru, kepada Tuhan Yesus, supaya kami di dunia ini tahu perjalanan ini adalah sementara. Sementara kami berada di bumi ini, kami mau hidup kudus, kami mau membuka mulut, menyaksikan Yesus kepada orang yang belum percaya. Dan Engkau ya Bapa berbelas kasihan untuk menyelamatkan orang yang berdosa, supaya tidak binasa dilemparkan ke neraka, tetapi bisa masuk ke kota Yerusalem baru. Demikianlah Bapa doa dan pengharapan kami, yang hanya kami naikkan untuk kemuliaan dari nama-Mu, karena Engkaulah Bapa kami yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh. Tuhanmu menyertaimu dan melindungimu.